Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Deni Rahmawardani SPD. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan tentang materi pembelajaran kelas 11, yaitu teks cerpen ya. Masih semangat ya anak-anak ya? Ya, harus selalu semangat walaupun kita masih dalam pandemi ya, tapi kita tetap harus semangat ya. Kalian juga harus selalu menjaga imun kalian ya. Baik, Ibu di sini akan menerangkan tentang kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini ya. Yang pertama, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang kedua, kompetensi dasar pada keterampilan, yaitu mengonstruksi sebuah cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian Ibu sampaikan di sini ada indikator pencapaian kompetensinya ya, ada 4. Yang pertama 3.9.1, kita akan menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang kedua 3.9.2, kita akan menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang ketiga 4.9.1, kita akan mendesain kerangka cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Ya, kemudian Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat menelaah unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang kedua, peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Yang ketiga, peserta didik dapat mendesain kerangka cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyusun cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen ya. Nah, di dalam struktur teks cerpen itu ada 5 langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu orientasi atau pengenalan cerita ya, seperti di samping kita ini ya. Lalu kemudian yang kedua, pengungkapan peristiwa atau komplikasi. Yang ketiga, menuju pada konflik. Yang keempat, puncak konflik atau resolusi. Dan yang kelima, penyelesaian atau koda. Akan Ibu bahas satu persatu, mulai dari orientasi atau pengenalan cerita ya. Bagian ini memperkenalkan para tokoh, memperkenalkan latar, suasana, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Ibu berikan contohnya di sini ya. Contoh kalimatnya: di suatu hutan yang sepi tinggallah seorang nenek yang sudah tua renta di gubuk yang sudah reot. Keadaan nenek itu sangat menyedihkan. Dia ditinggal kedua anaknya merantau entah kemana. Nah, di sana tokohnya siapa? Tokohnya ada seorang nenek yang sudah tua renta. Lalu ada kedua anaknya yang merantau entah kemana. Latarnya di mana? Latarnya Ibu beri tanda merah ya di sana ya, di suatu hutan, di gubuk yang sudah reot. Latar tempat. Kemudian suasananya bagaimana di sana ya? Suasananya sangat menyedihkan. Hubungan antar tokohnya bagaimana? Kurang baik ya, kurang harmonis gitu. Ibu berikan contoh lagi yang kedua. Namaku Aransya, aku adalah seorang anak tunggal dari keluarga yang hancur. Ibuku pergi entah kemana, ayahku bekerja tak pernah pulang. Ya, kembali ya, kita cari tokohnya siapa di sana. Aransya, ada ibuku, ada ayahku. Kemudian latarnya bagaimana di sana? Latarnya apa? Adakah di sana ditemukan latar tempat? Tidak ada. Kemudian suasananya bagaimana di sana? Sedih ya, karena Aransya ditinggal ibunya pergi entah kemana dan ayahnya juga tidak pernah pulang ya.
Di sana hubungannya antar tokoh juga sama, kurang harmonis ya. Jadi itu tadi orientasi pengenalan cerita. Kemudian yang kedua ada komplikasi atau pengungkapan peristiwa. Bagian ini biasanya disajikan peristiwa awal yang akan menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran-kesukaran bagi para tokoh. Bagian ini ditandai dengan adanya penjelasan bagaimana sebab akibat konflik yang akan dialami tokoh. Sama ya, di sini sudah Ibu berikan contohnya ya. Di sana sebab akibat konfliknya yaitu aku tak ingin nasibku hancur luluh lantas seperti nasib kedua orang tuaku. Aku akan giat belajar. Alhamdulillah sejak kecil aku duduk di sekolah dasar beasiswa selalu kurai. Itu memacu jiwaku untuk selalu berprestasi di sekolah. Walaupun aku anak dari keluarga yang tak jelas, namun menjadi kekhawatiranku adalah ada anak baru di kelasku. Katanya dia sangat pandai. Aku khawatir posisiku tergeser dan gagal meraih beasiswa lagi. Nah, di sana si tokoh aku merasa khawatir karena apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena ada anak baru yang lebih pintar, lebih pandai, dan si aku khawatir kalau posisinya akan tergeser dan tidak menerima beasiswa lagi karena si aku adalah anak dari keluarga kurang mampu. Seperti itu dijelaskan ya di sana, di komplikasi. Kemudian yang ketiga, menuju pada konflik ya. Bagian ini biasanya digambarkan terjadinya peningkatan perhatian kegembiraan, kehebohan atau keterlibatan berbagai situasi yang menyebabkan berbagai kesulitan atau masalah pada sang tokoh. Bagian ini masalah sudah terlihat tegang, kemudian bercirikan sudah terjadi kegelisahan tokoh. Tokoh gembira atau tokoh mulai marah atau masalah pada tokoh sudah terlihat jelas dan hampir mencapai puncaknya. Di sini Ibu berikan contoh lagi, contoh paragrafnya ya, nggak panjang di sini ya. Nah, intinya di situ konfliknya. Aku tidak menyangka dia tiba-tiba berkata kasar dengan suara keras. Mbak Halilintar menyambar menghinaku dengan kata-kata kasar tentang aku anak dari keluarga yang hancur dan miskin. Tanpa ku sadari dia begitu tega kepadaku. Di sana si tokoh mulai menyadari bahwa temannya tadi itu berkata kasar dan dia kaget mendengar temannya tadi seperti itu. Dia tidak menyangka ya si tokoh aku ya seperti itu, dan si aku mulai emosi juga. Di situ mulai terlihat emosi. Kemudian yang keempat, puncak konflik atau resolusi ya, bisa juga disebut dengan klimaks. Nah, apa itu? Di situ bagian puncak dari konflik atau masalah, cerita paling besar dan mendebarkan karena permasalahan mencapai batasnya, juga akan menentukan berbagai perubahan nasib beberapa tokoh, terutama tokoh protagonis dan antagonis. Ya, tokoh protagonis adalah tokoh yang baik ya, sedangkan antagonis itu tokoh yang kurang baik, berarti lawannya ya. Nah, ciri dari klimaks yaitu seringnya terjadi kontak fisik, misalnya seorang ibu menangis terseduh-seduh memeluk anaknya. Seorang ayah tega memukul anaknya sampai anak tersebut tidak berdaya. Jadi kalau di dalam klimaks itu sudah mulai ada pertengkaran maupun perselisihan. Tapi bisa juga di sana contohnya misalnya seorang ibu lama tidak berjumpa dengan anaknya, nanti bisa di sana di klimaks itu mereka saling berpelukan, saling menangis, seperti itu ya contohnya dalam klimaks. Nah, contoh kalimatnya di sana Ibu berikan contoh. Di sana Ibu beri tanda merah ya. Di sana ada kata biarin suka-suka dong, nah dia sih sok-sokan menasihati aku padahal aku sedang nggak minta dikonseling, kata Reisha. Tiba-tiba tanpa disadari Raisa berjalan mundur dan tergelincir di tangga koridor. Otomatis semua teman menertawakan Raisa. Raisa jatuh pingsan karena kepala membentur sudut tangga. Dia kemudian dibawa ke UKS oleh guru yang melihat hal itu. Jadi di sana mulai adanya
puncak konfliknya ya. Tadi ceritanya si Reisha marah kepada si tokoh aku ya, karena si tokoh aku memberikan masukan pada si Reisha, tapi Reishanya tidak mau mendengarkan. Di sana sudah mulai adanya konflik ya. Puncak klimaksnya bagaimana? Reisha mendorong tanpa disadari Reisha berjalan mundur dan tergelincir di tangga koridor, seperti itu ya konfliknya ya. Puncak konfliknya mulai seperti itu dan Reisha jatuh pingsan karena membentur sudut tangga gitu. Jadi sudah mulai menemukan titik terang apa nanti penyelesaian bagaimana. Kemudian nomor 5, penutup atau koda. Bagian ini berisi penjelasan tentang sikap atau nasib yang dialami tokoh setelah mengalami peristiwa puncak itu. Namun ada pula cerpen yang penyelesaian akhir ceritanya itu diserahkan kepada imaji pembaca. Jadi jalan ceritanya itu menggantung tanpa penyelesaian jelas, disebut alur terbuka. Nah, dalam penutup atau koda ini memang ada beberapa cerpen yang alurnya itu terbuka, jadi terserah pembaca nanti penyelesaiannya itu bagaimana. Jadi dibuat penggantung oleh si pembuat cerita ya. Contohnya di sini setelah Reisha sadar, dia pun meminta maaf kepadaku karena dia telah menghinaku di depan teman-teman kalau aku anak dari keluarga berantakan. Aku pun memaafkan Reisha dan memintanya untuk tak mengulangi sifat buruknya. Kami pun kembali berteman. Di sana penyelesaiannya yaitu si tokoh aku memaafkan si Reisha dan mereka kembali berteman, seperti itu. Masih materi tentang teks cerpen, yaitu kita akan membahas apa saja unsur pembangun cerpen ya. Ada beberapa ya. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan yang menjalin struktur cerita. Contohnya, pengalaman hidup yang memberi banyak pelajaran. Jadi kalau tema itu dia ruang lingkupnya lebih luas daripada judul ya. Misalnya temanya yang mudah tentang kesehatan. Nah, nanti untuk judulnya bisa kesehatan jasmani, nanti bisa juga kesehatan rohani, seperti itu. Untuk yang kedua, unsur pembangun cerpen ada amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan pada pembaca atau penyimak dari si pengarang. Contohnya di sini Ibu berikan contoh. Selalu mendekatkan dengan Tuhan. Umur manusia tidak ada yang tahu. Hormatilah dan berbaktilah kepada orang tua selagi kita diberikan umur panjang ya. Gitu amanatnya contohnya. Kemudian yang ketiga, tokoh. Tokoh bisa disebut pemeran atau lakon dalam cerpen. Contohnya Laura suka menangis, tokohnya yaitu Laura. Tuh. Tokoh tadi ada dibagi dua ya, ada protagonis dan antagonis. Yang protagonis tokoh baik, yang antagonis tokoh jahat. Kemudian yang keempat, penokohan, yaitu penggambaran fisik dan perilaku tokoh. Penokohan yang kedua bisa dilihat dari penggambaran lingkungan kehidupan tokoh. Lalu yang ketiga bisa penggambaran tata kebahasaan tokoh. Yang keempat pengungkapan jalan pikiran tokoh. Dan yang kelima penggambaran tokoh lain. Nah, Ibu berikan contoh di sini kalimatnya. Laura anak yang pesimis dan tidak berbakti kepada orang tua. Bagaimana tokoh karakter dari Laura? Dia anak yang pesimis, seperti itu. Kemudian yang kelima, alur. Nah, alur ini dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, ada alur campuran ya. Kemudian yang keenam ada latar. Latar ada tempat, waktu, dan suasana. Ibu berikan contoh di sini kalimatnya. Pada malam hari, Laura ditemukan di atas kuburan. Suasana saat itu sangat mengerikan. Waktunya apa latar waktu? Malam hari. Di mana tempatnya? Di atas kuburan. Kemudian suasananya bagaimana? Suasananya sangat mengerikan ya. Baik, kita masih di unsur pembangun cerpen dan yang ketujuh ada
sudut pandang. Nah, sudut pandang itu dibagi sudut pandang orang pertama pelaku utama, orang ketiga serba tahu ya. Nah, Ibu berikan contoh yang orang pertama pelaku utama. Di sana ada kalimat aku meminta maaf pada orang tuaku atas segala kesalahanku. Di sana aku adalah menceritakan si pengarang menjadi orang pertama pelaku utama, dia menceritakan tentang dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir unsur pembangun cerpen gaya bahasa ya. Untuk menambah kesan dalam cerpen bisa menggunakan permajasan atau ungkapan. Bisa juga menggunakan peribahasa. Contohnya, ini Ibu berikan contoh ya. Bagai kacang lupa pada kulitnya, dia tidak mengakui bahwa Surati adalah ibu kandungnya. Ya, kenapa harus diberikan peribahasa, majas, ungkapan agar cerpen tersebut lebih menarik. Begitu ya anak-anak ya. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang KD pengetahuan ya, tentang menganalisis, menelaah struktur cerpen, kemudian mencari unsur pembangun cerpen, dan yang selanjutnya kita akan menyusun teks cerpen. Langkah-langkahnya apa menyusun teks cerpen? Yang pertama, kita akan menentukan tema yang menarik ya. Jadi jangan asal tema yang kalian pilih ya, temanya yang harus menarik, yang aktual. Kemudian yang kedua, kita mendesain kerangka cerpen. Kita desain dulu kerangkanya. Kemudian setelah itu kita menyusun cerpen. Setelah menyusun cerpen, yang terakhir kalian akan menyajikan teks cerpen tersebut, mempresentasikan, dan akan diberikan saran atau tanggapan dari kelompok lain. Tuh ya, begitu ya anak-anak ya materi teks cerpen yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu pada pertemuan yang selanjutnya. Stay healthy and happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.